Salam saudaraku, selamat siang semuanya ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tetapkan kita untuk selalu ibadah ya saudaraku, seperti apapun keadaan kita. Dan kita juga mau selalu mendengarkan firman-firman Tuhan. Mari saudaraku, sebelum kita menerima firman Tuhan, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur buat waktu yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus, keselamatan yang Kau beri, pengampunan yang Kau berikan, biarlah Tuhan semuanya benar-benar menjadikan kami lebih-lebih lagi di hadapan-Mu dan lebih berkenan, lebih menyenangkan, lebih memperhatikan akan kebenaran-kebenaran-Mu. Roh Kudus tuntunlah kami, jagalah kami semua dengan malaikat-malaikat-Mu dan juga bungkus semua dengan darah kudus-Mu. Nyerahkan dalam tangan kuasa bila pengajaran siang hari ini Tuhan, benar-benar Tuhan Yesus membentuk kami, membenahi kami, membereskan seluruh kehidupan kami, dan kami serahkan seisi rumah kami, milik kami, dan semuanya Bapa dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah semua boleh jadi seturut dan kehendak-Mu, firman-Mu hidup dalam kami, dalam keluarga kami, dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerjalah, Roh Kudus tuntunlah kami semua, terutama hamba-Mu saat ini yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Dan mari ya Tuhan, biarlah hikmat marifat bayan ilahi lebih lagi atas hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu, berkuasalah atas hamba-Mu Tuhan. Dalam nama Bapa terkudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami ucap syukur, dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya. Kembali lagi saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk hidup kita secara pribadi ya saudaraku. Hari ini firman Tuhan dari Maliaki 4 ya saudaraku. Maliaki 4 di sini bicara hari Tuhan. Ya saudaraku, kalau bicara hari Tuhan, saudaraku, siapa yang sebenarnya nggak takut ya saudaraku, siapa yang nggak mungkin nggak menghadapi ya saudaraku, bukan hanya takut tapi semua kita juga menghadapi saudaraku, semua kita juga akan mengalami. Di sini saudaraku kita lihat dari firman-Nya bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu firman Tuhan semesta alam sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Maka ia akan membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita lihat dari firman ini, kita perhatikan. Mungkin saudaraku kalau di dalam pembacaan atau dalam penyampaian atau khotbah, saudaraku firman ini udah terlalu sering. Tetapi saudaraku ingat ya, ketika firman Tuhan disampaikan, artinya pada saat disampaikan itu saudaraku, kita sebenarnya ya harus di posisi yang seperti ini. Maksudnya gini saudaraku ya, ada di posisi yang mau, yang bisa menerima, yang mau saudaraku benar-benar uh, menganggap bahwa satu firman yang kita dapatkan itu setiap saat itu berbeda. Maksudnya gini saudaraku ya, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan keadaan-keadaan kita, dan kita harus belajar mengerti, belajar juga mengikuti, karena setiap firman disampaikan pasti ada maksud Tuhan. Setiap firman Tuhan disampaikan pasti ada tujuan Tuhan. Untuk itu saudaraku, kalau hari ini mungkin, oh ya udah sering saya mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku ingat ya, bicara hari Tuhan itu mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang saat ini, mungkin ada yang akan datang. Tapi kalau bicara firman Tuhan disampaikan berarti ya untuk saat-saat yang uh, diberitakan atau waktu memberitakan itu. Ya kita kan nggak tahu, ada yang mungkin dalam persiapan, ada yang mungkin dalam pemulihan, ada yang mungkin butuh kesembuhan karena apa, kedatangan Tuhan di sini, ada yang disembuhkan, tapi ada juga yang jadi abu. Saudaraku, ada juga yang kembali kepada bapak-bapak, kembali pada anaknya. Jadi saudaraku, ini bicara kedatangan Tuhan itu, ya saudaraku lihat macam-macamnya, karena kedatangan Tuhan itu membuat orang sebenarnya
Ya kalau dibilang kedatangan Tuhan pasti semua orang takut ya. Kalau bicara kedatangan Tuhan, semua pasti juga ya nggak tahu apa yang dipikirkan. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan kan, ya saudaraku, siapa yang sebenarnya bisa kedatangan Tuhan? Karena Tuhan itu terlalu terlalu besar, saudaraku. Kalau dibilang terlalu ajaib, bahkan juga mungkin dalam banyak hal mungkin ya ada yang berbentuk api, berbentuk air. Nah kita sekarang gini, kita kan nggak tahu ada yang berbentuk api jadi abu. Kalau yang berbentuk air ya kalau air bah, saudaraku. Kalau mungkin juga banjir bandang. Kalau yang berbentuk kesembuhan, bersenang-senang sekali, ya pasti akan senang sekali, itu maksud saya. Coba kalau datangnya itu pemulihan, ini kan gini, kedatangan Tuhan, kalau datangnya memulihkan, semuanya pasti haleluya. Kalau datangnya kesembuhan, apalagi Yesus pasti dahsyat. Tapi bagaimana kalau datangnya dengan api, datangnya dengan air, saudaraku, seperti banjir, mungkin ya kebakaran dan lain sebagainya. Seperti apa, saudaraku, ya kalau kita melihat kedatangan Tuhan ternyata tidak sesuai yang kita inginkan. Karena apa? Setiap kita pasti mengharapkan gini, oh Tuhan datang bawa keselamatan, Tuhan datang bawa pemulihan. Itu aja yang diharapkan. Tetapi saudaraku, ingat di sini, takut akan Tuhan itulah yang harus kita pelihara. Ya saudaraku ya. Jadi kalau hari ini bicara akhir zaman atau bicara justru baru awal zaman. Tergantung keadaan kita. Maka itu kalau saudaraku bicara hari, oh itu udah sering firman Tuhan. Saudaraku dibilang sering, tapi di sini orang tetap masih membutuhkan kedatangan Tuhan. Jadi walaupun kita sering dengar firman Tuhan, kita sering saudaraku mendengarkan oh, ya kejadian-kejadian semua itu, tetapi kan belum tentu seseorang akan mengalami hal yang sama. Belum tentu seseorang mengalami keadaan-keadaan yang sama. Biasanya kan beda-beda, saudaraku ya. Ada yang datang dipulihkan, ada yang datang disembuhkan, ada yang datang, saudaraku, dengan keadaan-keadaan yang kurang baik. Apakah itu bukan kedatangan Tuhan? Ternyata kedatangan Tuhan, saudaraku, kalau kita enggak baik, kalau kita fasik, kalau kita enggak benar, saudaraku, datangnya ya bisa angus. Ya, datangnya juga membuat kita enggak baik. Tetapi tujuan Tuhan supaya baik, supaya pulih, benar saudaraku ya. Karena kedatangan Tuhan sebenarnya akan memperbaiki. Tetapi kalau kita hidup dalam dosa, ya tidak takut akan Tuhan, datangnya menghanguskan, datangnya nggak baik. Makanya saudaraku, ingat ya, kadang-kadang kita kan nggak tahu Tuhan itu datangnya bentuknya seperti apa. Apakah datang kita langsung dipanggil, apakah datang langsung kita juga terjadi sesuatu, kita nggak pernah tahu saudaraku ya. Tapi yang paling enak di sini, saudaraku, yang paling harus kita syukuri, saudaraku, kalau kita posisinya udah takut Tuhan, posisinya udah bertobat, posisinya udah memiliki kebenaran-kebenaran dalam hidupnya, posisinya yang sudah punya hubungan baik dengan Tuhan, punya takut akan Tuhan, dan hidupnya tidak apa saudaraku ya, tidak membiarkan hidup di luar daripada Tuhan. Untuk itu kalau kita yang benar-benar sama Tuhan, saudaraku bisa melihat bahwa kedatangan Tuhan adalah baik buat kita. Kedatangan Tuhan bukan yang menakutkan, kedatangan Tuhan bukan yang mengerikan. Tapi buat orang yang takut Tuhan, justru kedatangan Tuhan adalah hari yang baik untuk kita. Ya, hari yang tidak perlu ditakutkan. Ya, banyak ya orang mengatakan, waduh, ini hari-hari yang mungkin takut ya. Apalagi kalau bicara hari kiamat, pasti semua orang takut. Kenapa? Itu hari-hari kedahsyatan yang mengerikan, hari-hari yang enggak menguntungkan. Tetapi lihat saudaraku di sini kedatangan Tuhan. Tidak semuanya saudaraku jelek. Kedatangan Tuhan tidak semuanya mengerikan. Kedatangan Tuhan tidak semuanya hancur. Tetapi justru kedatangan Tuhan ada yang dipulihkan, ada yang disembuhkan, ada yang bercingkrak-cingkrak, ada yang bersorak-sorai. Nah saudaraku, bagaimana kalau saudaraku menanggapi bicara firman Tuhan, kedatangan Tuhan? Saudaraku, gimana kita? Ya saudaraku, ini persiapan justru. Saudaraku, kalau dengar firman Tuhan, persiapkan hidupmu. Kalau saudaraku mendengarkan firman Tuhan, persiapkan hidupmu. Kenapa? Karena itulah waktunya kita membenahi diri. Dan seperti apa nantinya? Ya hidup kita akan jadi seperti apa? Ya saya percaya kok saudaraku di sini ada takut akan Tuhan. Ada saudaraku ketaatan di hadapan Tuhan. Ada kebenaran, ada hidup yang benar-benar dipelihara di hadapan Tuhan. Saudaraku, saya percaya kedatangan Tuhan adalah kedatangan yang membuat hidup anak-anak Tuhan sebenarnya tidak menjadi kecewa justru.
Walaupun hancur sekalipun pasti ada pemulihannya. Walaupun keadaannya seperti apapun berantakan, tapi pasti ada pemulihannya. Jadi kalau saudaraku ingat di sini diingatkan saudaraku ini persiapan. Jadi jangan saudaraku gegabah, jangan nanti gugup, jangan saudaraku nanti akhirnya bingung saudaraku menghadapi hanya dengan ketakutan, tetapi bukan persiapan secara kebenaran. Padahal di sini kalau saudaraku ada persiapan secara kebenaran, sebenarnya apa yang terjadi justru sesuatu yang baik buat orang-orang yang takut Tuhan. Justru baik buat orang-orang yang mengasihi Tuhan, bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang menakutkan, bukan sesuatu yang mengerikan. Dan saudaraku ingat di sini, kalau bicara mungkin hari Jumat doa, ya saudaraku, ini bicara doa, ya saudaraku, semua mengharapkan pertolongan Tuhan, saudaraku mengharapkan Tuhan datang, Tuhan pulihkan, Tuhan tolong, saudaraku. Tapi siapa yang dipulihkan? Saudaraku perhatikan ya di sini, karena di sini yang dipulihkan itu, saudaraku lihat, saudaraku, siapa yang dipulihkan, siapa yang disembuhkan, siapa yang benar-benar saudaraku akan bersorak-sorai. Maka itu saudaraku kita sesuaikan hidup kita. Apakah kita menjadi bagian yang disembuhkan hari ini? Apakah kita menjadi bagian yang bersorak-sorai? Apakah kita menjadi bagian yang dipulihkan? Ya saudaraku ya, karena benar-benar saudaraku ini menurut saya tuh yang mempersiapkan ya. Jadi dipersiapkan secara matang hidup kita untuk menerima waktu di mana Tuhan mau datang, Tuhan mau bekerja. Jadi saudaraku kalau hari ini seperti ini, apakah ini bukan kedatangan Tuhan? Ya, ini bagian saudaraku. Siapa yang mengalami, ya inilah kedatangan Tuhan juga. Maka itu macam-macam. Kalau saudaraku hari ini mau seperti apa, kejadiannya itu macam-macam. Walaupun mungkin ini bicara dunia, bicara mungkin keadaan yang semua orang mengalami hidup yang kurang baik, mungkin ada yang bagian kelaparan. Saya sering ya di dalam doa sebulan sekali kan dulu suka ada bank-bank ditutup, ada yang banyak kelaparan di mana-mana dan kejadian-kejadian itu. Dan ya saudaraku kalau bicara kejadian, saya nggak tahu kapan itu terjadinya, kapan itu benar-benar akan dilihat atau dirasakan. Tetapi saudaraku kalau Tuhan udah berfirman, ya kalau Tuhan udah berfirman, saudaraku itu pasti akan digenapi. Jadi kita juga harus gitu. Kalau ini bicara hari Tuhan, kalau ini bicara hari Tuhan, saudaraku juga harus tahu bahwa itu pasti akan terjadi. Jadi jangan anggap sepele atau saudaraku main-main, karena kalau Tuhan udah berfirman pasti akan terjadi. Jadi jangan santai saudaraku, jangan anggap saya nggak akan sakit, saya nggak akan kekurangan, saya nggak akan mati, atau mungkin saya jaga badan, saya jaga duit, saya jaga semuanya seperti dijaga semua. Tuhan itu berkuasa. Jadi saudaraku kalau diingatkan dari firman ini, saudaraku persiapkan. Apapun itu saudaraku, keadaan kita seperti apapun, baik atau nggak baik, persiapkan saudaraku ya. Kalau baik justru lebih lagi di hadapan Tuhan. Kalau nggak baik apalagi harus lebih lagi mempersiapkan diri. Karena di sini saudaraku ayat yang pertama, bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh harinya ya. Hari yang datang itu firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Saudaraku, ini firman Tuhan. Jadi kalau bicara firman Tuhan, saudaraku, berarti Tuhan yang bicara dan itu pasti akan terjadi. Nah, terjadinya kapan? Kita nggak pernah tahu. Hanya ada satu yang harus kita persiapkan, saudaraku, yaitu takutlah akan Tuhan. Dan itu yang harus dijaga, karena di sini bahwa sesungguhnya hari itu datang. Bahwa sesungguhnya hari itu datang. Nyala seperti perapian. Jadi hari itu datang, saudaraku. Berarti hari itu datang. Maksudnya gini, hari yang akan datang membawa kesusahan. Hari yang akan datang membawa kesembuhan. Hari yang datang membawa pemulihan. Hari yang datang akan membawa sorak-sorai. Hari yang datang akan menjadi justru membuat kita lebih baik. Kalau yang benar, saudaraku. Tapi kalau yang nggak benar, hari yang datang akan menghanguskan. Ya, kalau yang nggak benar, saudaraku, kalau hidupnya gelap, justru hari yang datang akan membuat hidupnya hancur. Ya, akan membuat hidupnya mungkin juga miskin, membuat hidupnya menderita, sakit. Kalau orang disembuhkan, dia sakit. Kalau orang justru bersorak-sorai, dia bersedih. Kalau dia mengalami sesuatu yang dikatakan mungkin orang lain, nggak baik, tapi justru dia mengalami yang baik. Jadi saudaraku, sekarang posisi kita di mana, maksud saya gitu. Posisi kita di posisi yang mana? Kalau saudaraku posisinya nggak takut Tuhan, kalau saudaraku posisinya nggak taat, kalau posisi saudaraku nggak benar, saudaraku, hari itu akan datang. Ya, hari itu akan datang.
membawa apa, kita nggak tahu. Ya, hari itu akan datang, itu firman Tuhan. Hari itu akan datang. Jadi ada harinya, saudaraku, orang akan mengalami kesusahan. Ada harinya orang akan mengalami sukacita. Ada harinya orang akan mengalami sukacita. Sorak-sorai. Ada harinya orang akan mengalami pemulihan. Ada harinya orang akan mengalami kegirangan. Dan saudaraku, kita ini ya seperti ini. Apapun itu saudaraku, hanya ada satu yang perlu kita kerjakan. Bersiap-siap. Persiapan kita itu saudaraku, ya hidup di hadapan Tuhan. Persiapan kita saudaraku yaitu hidup memelihara iman di hadapan Tuhan. Persiapan kita saudaraku hidup yang takut akan Tuhan. Jadi itu persiapan kita. Supaya benar-benar begitu hari itu datang, bukan menghanguskan tapi memulihkan. Ya, tapi membuat sorak-sorai kegirangan, membuat hidup kita lebih baik. Jadi saudaraku, jangan mengharapkan hari yang buruk, saudaraku. Sedangkan mengharapkan hari yang baik aja susah, apalagi mengharapkan hari yang buruk. Jadi kalau saudaraku hidup di sini, hidup dengan takut akan Tuhan, saudaraku, yang kita harapkan tentu kedatangan Tuhan. Dan kalau kedatangan Tuhan itu benar-benar terjadi, apa juga yang terjadi buat hidup kita. Semua berharap mungkin, oh ya Tuhan datang, tapi apa yang akan terjadi? Gak ada yang tahu. Tapi siapa yang tahu kalau saudaraku benar-benar hidup di hadapan Tuhan? Saya percaya semua orang akan, ya maksud saya gini, bukan semua orang ya saudaraku, yang hidup takut Tuhan, yang hidup benar-benar melakukan perintah Tuhan ya saudaraku, itu benar-benar akan mengalami yang baik. Tetapi buat yang nggak hidup dalam Tuhan tentu nggak ngalamin yang baik. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Saudaraku, di sini apa yang terjadi justru ada kelepasan. Ya saudaraku, ada kekirangan, ada sorak-sorai. Tetapi ini bukan bagian semua orang. Hanya orang-orang tertentu. Saudaraku, ini orang-orang tertentu saja, yaitu yang memelihara hidup di hadapan Tuhan. Orang-orang tertentu saja yang bisa menerima seperti ini, saudaraku ya. Jadi kalau kita udah benar pun, tetap saudaraku benarkan. Walaupun kita merasa udah tobat, tetap saudaraku itu justru kalau udah kita pelihara, kita jaga saudaraku. Bukan berarti kalau udah, oh saya udah nggak dosa lagi, saya udah nggak macam-macam lagi, saya sudah nggak hidup seperti dulu lagi. Oke, saudaraku benar, baik saudaraku, tapi ini benar-benar tetap nggak dipelihara. Apakah hanya sudah enggak saja, tapi kehidupan sehari-hari biasa aja tetap nggak bisa, saudaraku. Jadi kalau kita sudah lahir baru, katakan kita sudah bertobat, sudah takut akan Tuhan, apa yang kita sudah dapat kita jaga, apa yang sudah kita dapat kita pelihara, apa yang sudah kita dapat, saudaraku, benar-benar kita pegang. Untuk apa saudaraku? Untuk kita kerjakan terus dan untuk menunggu waktu-waktu di mana Tuhan akan datang itu, saudaraku, kita benar-benar masih memiliki iman yang sama, masih memiliki pertobatan yang sama, masih memiliki takut akan Tuhan yang sama, masih bisa merasakan ya hidup berhubungan dengan Tuhan yang sama. Karena kadang-kadang apa saudaraku, sudah kendor, sudah lemah, sudah nggak lagi doa, sudah nggak lagi ibadah, sudah nggak lagi memuji Tuhan, sudah nggak lagi melayani Tuhan, dan semua keadaannya sudah tidak lagi. Tapi posisinya udah kenal kebenaran, tapi posisinya udah bertobat, tapi posisi udah lahir baru, tapi hidupnya tidak dihidupkan di dalam Tuhan. Itu sama saja saudaraku ya, sama saja nggak ada persiapan. Jadi kalau saudaraku sudah lahir baru, sudah hidup benar, saudaraku di sini memeliharanya seperti apa saudaraku ya? Kita harus menjaga hidup di hadapan Tuhan, harus menjaga pertobatan kita, menjaga kekudusan kita, menjaga ketaatan kita, harus menjaga kebenaran apa yang sudah kita terima, harus menjaga apa yang sudah kita rasakan, yang sudah kita dapatkan. Kita harus benar-benar saudaraku ya bisa mengerti ya saudaraku, kita bisa maksudnya gini saudaraku, bisa masih posisi merasakan hidup takut Tuhan, hidup yang benar-benar mengasihi Tuhan, hidup yang benar-benar berjalan dengan Tuhan. Dan karena apa saudaraku? Karena orang kebanyakan kadang-kadang karena udah tobat, karena udah ngerti, sehingga hidupnya santai, nggak perlu siap-siap lagi. Karena udah ngerti, hidupnya jadi nggak dipelihara lagi. Karena udah ngerti, hidupnya jadi nggak dijaga lagi. Kenapa? Udah ngerti. Ya, karena udah ngerti, Alkitab nggak dibaca lagi. Karena udah ngerti, oh ya doanya ya sekedar-kedar. Kenapa? Kebanyakan orang begitu ngerti langsung santai, begitu ngerti langsung
hidupnya justru tidak memelihara. Kenapa? Karena udah ngerti. Nah, saudaraku, kalau udah ngerti, justru kalau udah ngerti mengerjakan, memelihara hidup. Jadi kalau saudaraku nggak dipelihara, hubungan kita tentu nggak akan sebaik seperti firman ini. Ya, tapi kalau saudaraku pelihara, saya percaya itulah yang akan diterima. Jadi hari Tuhan, saudaraku, pasti datang. Yang pertama. Yang kedua, saudaraku, apa yang akan terjadi? Kita nggak tahu. Ya kan? Hari Tuhan, kita nggak tahu. Tapi kalau yang benar-benar masih memelihara setelah mengenal Tuhan dan hidupnya benar-benar hidup di hadapan Tuhan, dipelihara benar takut Tuhan, hubungannya semua dijaga benar. Saudaraku, di situ baru kita tahu. Ya, di situ baru kita bisa terima. Tapi kalau saudaraku hanya sekedar merasa tahu aja, saudaraku nggak cukup aman untuk kedatangan Tuhan. Nggak cukup baik untuk kedatangan Tuhan. Ya, nggak cukup menyenangkan. Tidak menyenangkan yang pasti. Bukan hanya cukup, saudaraku ya. Kenapa? Karena masih ditegur lagi. Karena masih ditebang lagi. Karena masih dibakar lagi. Dan posisinya, kalau seperti itu, ya pasti nggak baik. Jadi maukah saudaraku, kalau udah tahu kebenaran, ternyata menghadapi hal yang sama dengan orang yang nggak tahu? Maukah saudaraku kalau udah bertobat tapi menghadapi hari Tuhan itu merasakan hal yang sama dengan orang yang belum bertobat? Tentu nggak mau, saudaraku. Kalau nggak mau, ya pemeliharaannya itu yang perlu kita jaga. Ya hubungannya kita jaga. Jadi pemeliharaan iman kita, apa yang sudah dikasih, dan hubungan kita dengan Tuhan itu yang harus kita pelihara. Kalau saudaraku nggak benar-benar di dalam Tuhan, tentu kita semua nggak akan ngerti. Saudaraku menjalani hidup dengan Tuhan, kelihatannya memang sepele, saudaraku. Tapi Tuhan itu berjalan dengan kita. Jadi jangan dianggap, saudaraku, kalau mungkin lagi begini, oh Tuhan nggak ada. Oh mungkin kalau ngerjainnya, sering orang berpikir gini, oh kalau lagi doanya kusuk, kalau lagi ibadahnya nangis-nangis, mungkin kalau lagi doanya sampai panjang-panjang, atau bahkan mungkin oh sampai kelepasan-kelepasan, oh baru itu ada Tuhan. Jangan salah, saudaraku. Di saat kita biasa aja Tuhan juga ada. Di saat kita berjalan Tuhan juga ada. Kemana arah kita Tuhan itu ada. Maka itu saudaraku menganggap hanya waktu berdoa, menganggap hanya waktu menyembah Tuhan, waktu di gereja, atau waktu sungguh-sungguh, waktu kusuk-kusuk, waktu benar-benar ada di dalam doa yang benar, dipikir hanya itu atau saat itu saja Tuhan ada. Padahal saudaraku, Tuhan itu nggak seperti itu, saudaraku. Walaupun sepele, seperti yang saya jalanin, saya kerjain, saudaraku. Sepertinya saya mungkin orang muter-muter, sepertinya saya nggak bekerja, sepertinya saya nggak melakukan apa-apa. Padahal saudaraku, saya bicara kalau nggak ngerem. Ya saudaraku, kalau nggak berhenti. Saya harus berjalan dan di setel. Kapan saya berhenti, kapan saya harus jalan, kapan saya harus memberkati, mengurapi, saudaraku, dan di mana saya harus tidur, di mana saya harus, saudaraku, singgah atau berhenti, saudaraku. Saya benar-benar harus mengikuti, saudaraku. Kenapa? Ya karena hidup saya, saudaraku, itu tugas saya. Dan kalau saudaraku nggak mengerti, pasti juga bingung apa sih yang dikerjain. Tapi saudaraku, kalau saudaraku mungkin anggap hanya main, nggak mungkin Tuhan memberi fasilitas saya. Nggak mungkin Tuhan memberikan sesuatu buat saya. Ya saudaraku, dikasih kesehatan pun, ya saudaraku bisa lihat ya saudaraku ya. Kalau bicara saudaraku mungkin hidup yang seperti ini. Ya saudaraku, itu macam-macam terjadi saudaraku. Yang mabuk, yang pusing. Ya saudaraku, karena ada naik kapal, karena ada di darat, ada di mobil terus. Saudaraku, ada di ruangan yang ya terbatas dan kaki juga dilipat terus panjang hari. Bisa dibilang seperti itu ya saudaraku, sampai mau tidur saudaraku saya turun. Dan itu jalannya nggak pernah ada ujungnya. Kalau saya berjalan ya sama Bapak tuh nggak pernah ada ujungnya. Saya jalan terus, sebelum tergerak berhenti, nggak berhenti. Sebelum tergerak, ya saudaraku, untuk nginep, nggak nginep. Dan saudaraku, benar-benar saya hanya menjalankan seperti itu. Tetapi saudaraku, itu ancaman, saudaraku tahu kan, waktu saya mau berangkat, warningnya apa? Kebakaran. Saudaraku, itu mungkin kelihatannya sepele. Saudaraku, itu hari yang udah menjalani aja masih ada hari yang seperti itu. Yang sudah ngerjain masih ada hari yang begitu, masih diperingatkan seperti itu. Saudaraku, jadi nggak berani. Kalau saya belum waktunya pulang, saya nggak pulang. Kapan saya harus keluar dari satu pulau? Sebelum disuruh keluar, saya nggak keluar. Saya sekarang posisi ada di Tulungagung ya saudaraku ya. Saya nginep di Tulungagung. Dan saudaraku, ya benar-benar ya kemarin saya sudah mulai ngerasain, ya udah mulai penat, udah mulai bosen, udah mulai
eh, nggak enak, nggak kerukuran, udah mulai nggak enak makan ya, itu udah mulai badannya udah nggak kerukuran, karena waktu pulang dari Sumatera pun itu badan saya udah nggak enak ya, saudaraku, udah rasanya masih ngeretak semua. Dan kemarin saya ngerasain benar-benar yang benar-benar udah mulai bosen, saudaraku, jujur secara dunianya seperti itu. Tapi saya ingat lagi, Tuhan kalau belum disuruh pulang, saya nggak pulang, saudaraku. Ya sebelum selesai, saya nggak pulang, dan saya nggak tahu Tuhan mau bawa kemana lagi. Yang pasti, saudaraku, ya saya akan terus mengikuti. Karena apa, saudaraku? Ya ketahuan, ya Tuhan membimbing saya, Tuhan memberkati saya. Kalau saya masih bisa seperti ini, benar-benar, saudaraku, ya hari Tuhan, bicara hari Tuhan. Hanya ini yang kita tahu, saudaraku, hidup takut akan Tuhan, menuruti perintah Tuhan, saudaraku, ya. Hanya ini yang kita tahu, dan hiduplah, peliharalah hubungan kita dengan Tuhan. Supaya waktu-waktu di mana hari itu datang, kita bukan yang gegabah, tapi kita benar-benar yang udah siap, saudaraku, ya. Kita yang benar-benar udah posisi bersama dengan Tuhan. Dan bukan yang mengerikan, tapi benar-benar membuat kita bersorak-sorai. Amin, saudaraku, ya. Jadi membuat kita pulih, membuat kita sembuh, membuat kita beres, membuat kita bisa ada hubungan lebih baik lagi dengan siapapun juga. Dan kalau saudaraku benar-benar di dalam Tuhan, ya, itu kalau di dalam Tuhan, yang benar, saudaraku, ya, jangan mengharapkan, iya saya sembuh, oh iya saya pulih, iya saya gini. Lihat dulu iman kita, lihat dulu doa kita, lihat dulu ya ketaatan kita, lihat dulu. Jadi jangan langsung itu diambil berkatnya aja, jangan langsung, saudaraku, diambil beresnya aja, pulihnya, sembuhnya. Tapi lihat dulu iman kita, periksa. Justru ini firman mengingatkan supaya kita siap-siap. Maksudnya apa? Supaya kita ingat kembali, oh ya saya taat apa enggak, kita ingat kembali, oh ya saya baca firman apa enggak, supaya kita ingat kembali, oh ada hubungan baik enggak dengan Tuhan. Itu yang saudaraku harus tahu, ya. Jadi jangan langsung diambil berkatnya, tapi ingat, lihat, saudaraku, ya, perhatikan, saudaraku, hubungan kita baik atau tidak dengan Tuhannya, ya. Dan supaya itu yang menjadikan kita lebih baik, ya, menjadikan kita justru lebih baik, ya, menjadikan kita justru sembuh kalau hubungan kita sudah bersama dengan Tuhan udah baik, ya. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan. Itu firman Tuhan semesta alam. Saudaraku, di sini apa? Hari yang kusiapkan. Tuhan udah mempersiapkan hari-hari khusus, saudaraku. Tuhan udah mempersiapkan sebenarnya hari yang kusiapkan. Untuk itu kalau saudaraku hari ini mendengarkan firman ini, cek iman kita, persiapkan iman kita. Supaya kalau hari itu datang, bukan hari malapetaka, bukan hari yang menakutkan, ya, bukan hari yang menghanguskan, tetapi kita melihat hari yang baik. Karena kita ada bersama dengan Tuhan. Untuk itu, itulah gunanya kita memelihara iman, memelihara pertobatan kekudusan, memelihara kebenaran-kebenaran, dan perhatikan firman Tuhan, karena Tuhan selalu berbicara sebenarnya buat orang yang mau dengar. Tuhan berbicara buat orang yang mau siap. Maka itu, saudaraku, hari yang kusiapkan berarti Tuhan mempersiapkan satu hari, ya, akan ada kejadian. Makanya kalau saudaraku diingat yang pertama tadi, hari itu akan datang. Ya, hari itu akan datang, hari kecemasan, hari yang menakutkan, ya, hari yang mengerikan, hari-hari yang kejadian-kejadian itu. Jadi siapa yang nggak takut kalau saudaraku udah dikasih tahu nanti akan datang satu hari begini, ya, nanti akan ada begini. Takutkah saudaraku? Ya, jujur kalau saya secara pribadi itu yang paling takut. Makanya saya nggak berani aneh-aneh, nggak berani macam-macam, nggak berani berbuat dosa, nggak berani melakukan hal-hal yang di luar daripada kebenaran. Kenapa? Karena saya takut hari itu datang, sayanya nggak siap. Saya takut kalau hari itu datang, saudaraku, saya belum tobat. Dan inilah, saudaraku, kita orang yang percaya justru harus tahu kalau hari itu akan datang, kalau kejadian itu akan ada. Mari, saudaraku, kita sama-sama menjaga hidup, menjaga kekudusan, menjaga kebenaran, menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Apa yang Tuhan udah beri, saudaraku, kita jaga benar-benar. Kalau Tuhan udah selamatkan kita, jaga. Kalau Tuhan udah lepaskan kita, kita jaga. Kalau Tuhan udah tobatkan kita, kita jaga. Kenapa? Ya itulah Tuhan. Ya, sebenarnya Tuhan udah mempersiapkan. Jadi Tuhan nggak begitu saja bekerja, saudaraku. Tuhan punya hari yang disiapkan. Artinya tidak ada yang tiba-tiba. Ya, Tuhan udah mempersiapkan. Jadi kalau saudaraku tiba-tiba,
berarti saudaraku nggak siap. Kalau saudaraku tahu-tahu kejadian begini, berarti saudaraku nggak ada persiapan. Tapi kalau saudaraku udah benar di hadapan Tuhan, ya, saya percaya saudaraku ya, itu sudah ada persiapannya ya. Karena di sini dibilang, ingatlah pada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa. Ya, saudaraku, hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Saudaraku di sini, ya, saudaraku yang harus tahu ya, saudaraku ayat 4, saudaraku ya, ingatlah. Jadi saudaraku, ingatlah, ya, ingatlah firman Tuhan, hukum-hukum, saudaraku ya. Ingat saudaraku, supaya kita ingat Taurat yang diberikan Tuhan kepada Musa. Jadi saudaraku, ini yang saudaraku sambil menjaga, ingat saudaraku bahwa Tuhan pernah berfirman, Tuhan memberikan hukum-hukum buat hidup kita. Kenapa Tuhan kasih hukum? Saudaraku, supaya kita hidup takut akan hukum-hukum itu. Dan mentaatinya justru saudaraku, jadi jangan melanggar hukum. Tuhan udah menetapkan, udah memberikan hukum-hukum itu, jadi supaya tidak dilanggar. Tapi kalau saudaraku melanggar, nah itu dia kemana, seperti tadi saya bilang, cek dulu, jangan langsung amin aku sembuh, amin aku selamat. Cek dulu imannya, hukum-hukum itu sudah diberikan, dikerjakan atau tidak, hukum-hukum itu sudah disampaikan, dilakukan atau tidak. Itu saudaraku ya. Jadi kalau hukumnya udah ada saudaraku ya, udah Tuhan kasih, firmannya udah ada saudaraku, sudah Tuhan kasih ya, seperti tadi udah tobat dengan Tuhan. Tapi saudaraku itu diabaikan, hukum-hukumnya nggak dipedulikan, atau nggak dikerjakan, atau nggak ditaati saudaraku, dan dilanggar. Maaf saudaraku ya, sekalipun udah dibaptis, sekalipun udah Kristen, nggak jaminan. Ya, nggak jaminan. Kenapa? Karena di sini bicara saudaraku, ya ingat hukum Taurat itu. Ingat Taurat yang dikasih. Jangan begini, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Ya saudaraku, larangan itu. Nah saudaraku, hidupkah? Apakah saudaraku hidup dalam hukum-hukum itu? Kalau saudaraku melanggar hukum-hukum itu, tentu termasuk hari yang disiapkan itu bukan hari yang baik, tapi hari yang buruk. Tapi kalau saudaraku benar-benar sudah hidup mentaati hukum-hukum, ya, Taurat-Taurat yang sudah disiapkan itu, ketetapan-ketetapannya itu saudaraku, itu dikerjakan, itu ditaati, saudaraku, ya itulah yang akan bercingkrak-cingkrak, itulah yang akan menerima kesembuhan. Jadi jangan anggap sepele saudaraku, karena banyak orang yang merasa udah benar tapi hukum-hukumnya itu tidak ditaati. Jadi ingat di sini apa yang bisa kita pegang, taati hukum Tuhan. Semua hukum-hukum itu, ya, Taurat-Taurat yang sudah dikasihkan Tuhan itu, kita taatin itu. Jadi kalau saudaraku hari ini lihat apa yang sudah kita kerjain, mulai dari mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, ya, menyembah Tuhan, tidak menyembah yang lain. Saudaraku ya, benar-benar hanya Tuhan saja. Nah, saudaraku ingat di situ, ya, itu firman-Nya, supaya saudaraku benar-benar di situ ingat, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi sebenarnya saudaraku tadi pertama, ya, supaya saudaraku tahu saudaraku bahwa hari itu akan datang saudaraku ya. Tetapi kembali kita cek hubungan kita dengan Tuhan. Lalu saudaraku, ada hukum-hukum yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Apakah kita taatin atau tidak? Kalau saudaraku nggak taati, berarti apa-apa yang sudah dituliskan yang harus terjadi, berarti bisa terjadi, entah yang baik atau yang buruk. Kalau saudaraku taat, kalau saudaraku benar, pasti yang baik yang datang. Tapi kalau saudaraku melanggar hukum Taurat di sini, ya saudaraku tentu tidak ada kekuatannya, ya pasti nggak baik yang datang saudaraku. Untuk itu kalau saudaraku benar-benar di dalam Tuhan ini, sini sebenarnya akan juga Elia bisa dibilang saudaraku udah dikasih firman, kasih hamba Tuhan juga. Jadi sebenarnya Tuhan itu nggak akan langsung begitu aja, tapi udah kasih firman, lalu dikasih hamba Tuhan juga. Jadi kalau saudaraku mau dengar, mau taat, mau melakukan benar-benar, saya percaya saudaraku, yang malapetaka itu buat orang yang nggak taat, ya saudaraku. Tapi buat orang yang taat kepada Tuhan, itu hari kekirangan, hari jingkrak-jingkrak, hari sorak-sorai, hari kemenangan, pemulihan. Justru berkat-berkat Tuhan banyak karena Tuhan kita, karena kita hidup di hadapan Tuhan. Jadi kalau orang mengalami kesusahan, justru dia mengalami sukacita. Kalau orang mengalami kesakitan, justru dia mengalami kesembuhan. Jadi sebaliknya saudaraku, kalau yang taatin hukum-hukum, saya percaya disitulah saudaraku yang mengalami, yang hangus sampai akar-akarnya pun gak ada. Tetapi kalau yang benar, saya percaya saudaraku justru akan mengalami hal sebaliknya. Jadi saudaraku dilihat ada dua sisi kan saudaraku ya, yang benar-benar bersama dengan Tuhan,
Saudaraku, hari Tuhan adalah hari kegirangan, hari sorak-sorai kesembuhan dan pemulihan. Tetapi kalau saudaraku yang benar-benar ya tahu hari Tuhan, tahu hari kiamat, tetapi Taurat Tuhan diabaikan, firman Tuhan nggak diperdulikan, atau bahkan benar-benar melakukan yang lebih jahat, saudaraku di situ, saudaraku nggak akan terjadi apa-apa. Ya, nggak akan terjadi apa-apa maksudnya gini, nggak akan terjadi apa-apa yang baik maksudnya, tetapi justru terjadi yang sebaliknya, yaitu yang buruk. Jadi kalau saudaraku, ini satu peringatan. Maukah saudaraku hari itu jadi yang lebih buruk? Kalau nggak mau hari ini persiapkan. Kalau nggak mau hari ini saudaraku benar-benar taati. Dengerin hukum-hukum Tuhan. Firman Tuhan yang sudah dituliskan. Supaya kita ada di situ dan kita mentaatinya. Ya. Dan kalau saudaraku di sini dikatakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, dan supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nih, jangan sampai kedatangan Tuhan memukul bumi sampai musnah. Tuhan nggak menghendaki saudaraku dia datang untuk menghancurkan. Sebenarnya Tuhan datang itu untuk memulihkan. Tuhan mau datang untuk memulihkan. Tuhan mau datang untuk menyembuhkan. Tuhan mau datang untuk membuat kita sorak-sorai. Tapi apa boleh buat? Kalau saudaraku nggak bisa tobat, nggak bisa taat, tentu saudaraku ini yang sebaliknya akan terjadi. Dan saudaraku benar-benar takutlah kan Tuhan, saudaraku ya. Takut. Ya, karena firman itu pasti digenapi. Jadi akan ada satu hari di mana ya hari itu hari yang mengerikan buat orang yang belum hidup takut akan Tuhan, atau bahkan sudah tahu pun tapi nggak memelihara hidup di hadapan Tuhan. Tapi justru hari kegerangan buat orang yang sudah hidup takut akan Tuhan. Hari pemulihan sama aja kayak jawaban doa. Ya, jawaban doa disembuhkan, jawaban doa dipulihkan, jawaban doa ya diberikan sukacita justru merupakan jawaban. Jadi orang yang sudah hidup takut akan Tuhan, kedatangan Tuhan adalah jawaban doanya. Tetapi buat orang yang gak takut akan Tuhan, itu malah petaka. Kenapa? Karena gak tahu, gelap. Ya, karena gak ada siap-siap. Sehingga Tuhan datang yang ada kehancuran. Makanya kita semua sebelum bertobat biasanya mengalami banyak masalah. Untuk itu kalau saudaraku udah banyak masalah, cepatlah cari Tuhan, cepatlah berdoa, cepatlah ambil sikap, aku mau bersama dengan Tuhan. Aku mau mencari Tuhan, aku hanya mau berdoa kepada Tuhan. Dan hanya Tuhan saja. Dan itulah saudaraku tempat yang paling baik. Jadi kalau saudaraku benar-benar mengerti, ya hari ini saudaraku benar-benar firman Tuhan bicara buat setiap kita. Saudaraku ini enggak hanya orang-orang tertentu ya saudaraku, karena Taurat ini diberikan semua manusia. Taurat ini diberikan kepada semua orang. Jadi siapa yang mentaati hukum Taurat, ya, mentaati hukum-hukum Taurat, ketetapan-ketetapan, perintah-perintah, itulah yang akan diselamatkan. Itulah yang akan kegirangan, itulah yang akan sorak-sorai, itulah yang akan terima kesembuhan, itu yang akan terima pemulihan. Karena ada hambanya juga yang diutus. Jadi kalau orang yang benar-benar hidup mengerti, saudaraku, kita harus dekat, kita harus cari hamba Tuhan yang bisa mengajar kita. Supaya kita diajari terus, supaya kita dididik terus, dan kita bisa punya persiapan yang baik. Ya, saudaraku ya, jadi jangan hanya dilihat, oh firman ini udah terlalu sering, masalahnya dikerjain atau tidak. Firman ini udah terlalu sering dikutbahin, masalahnya saudaraku ada di posisi yang itu apa enggak. Ya, karena Tuhan mengingatkan kita, ada satu hari. Ya, siapa yang gak takut? Kalau ada satu hari yang gak baik. Ya, siapa yang nggak senang kalau ada satu hari sukacita? Ya, ada satu hari dipulihkan, ada satu hari disembuhkan, ada satu hari kita bersorak-sorai. Siapa yang nggak senang mendengar gitu? Ya kan? Tapi di situ justru, ya kalau sebaliknya berarti siapa yang nggak takut kalau dibilang nanti akan ada bahaya, nanti akan ada bencana, nanti akan ada celaka, nanti akan ada begini begitu. Ya saudaraku, disinilah saudaraku kita ada di dua sisi. Ya, makanya kalau saudaraku mau ambil sisi yang mana? Sisi yang takut akan Tuhan, kebaikan yang datang. Tapi kalau saudaraku nggak taat, nggak takut akan Tuhan, keburukan yang datang. Nah, kemana arahnya iman saudaraku hari ini? Di mana posisi hidup kita hari ini? Apakah di posisi yang takut Tuhan, mengikut Taurat Tuhan, taat Taurat Tuhan, atau melakukan ketetapan-ketetapan yang lebih dalam, atau bahkan memperdalam, bahkan lebih lagi? Saudaraku, ya itu yang harus kita lihat kembali. Jadi jangan saudaraku merasa aman, oh saya pasti sembuh, oh saya pasti pulih. Ingat dulu, lihat dulu, cek kembali iman kita.
Apakah di posisi yang akan kegirangan? Apakah yang akan ketakutan? Dan saudaraku, perhatikan setiap kalimat firman-firman ini, saudaraku, karena ini bicara hari di mana Tuhan akan menyatakan, membuktikan bahwa ada hari orang-orang yang harus dihukum, orang-orang yang harus dipulihkan. Dan siapa yang benar, saya percaya akan terima kebenarannya. Siapa yang nggak benar juga akan menerima ketidakbenarannya. Untuk itu, mari saudaraku ya, kita sama-sama kita merenungkan bahwa kita semua harus punya persiapan supaya hari itu yang akan datang itu, satu hari itu bukan hari yang buruk, tapi hari justru yang membahagiakan, ya, yang kegirangan. Untuk itu, mari kita benahi terus, kita rapikan terus pertobatan kita, pengertian-pengertian kita akan Tuhan, kita terus bereskan, kita rapikan terus sampai benar-benar hari itu menjadi hari yang baik buat kita, bukan hari yang menakutkan. Amin, saudaraku ya. Tuhan Yesus memberkati. Mari saudaraku, kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan, Engkau mengingatkan kami. Sungguh Tuhan, Engkau mempersiapkan kami. Sungguh ya Bapa. Untuk itu buat kami benar-benar peka meresponi Tuhan, bahwa Engkau benar-benar akan datang, bahwa Engkau akan memberikan satu hari di mana hari itu hari yang membuat orang bersorak kegirangan ketika benar-benar hidup dalam kebenaran-Mu Tuhan. Tetapi hari kesusahan, kehancuran, kehangusan buat orang-orang yang tidak bersama dengan Engkau. Untuk itu Tuhan Yesus, beri kami hati yang takut akan Tuhan, beri kami hati yang hidup menurut perintah-perintah Tuhan, dan tolong tuntun kami Tuhan untuk bisa taat, untuk bisa setia, untuk bisa mengasihi-Mu dan melakukan perintah-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur biarlah Tuhan benar-benar waktu ini untuk kami bisa lebih baik, waktu untuk kami bisa lebih bertobat, justru waktu keadaan-keadaan ini Tuhan, supaya kami lebih baik lagi, lebih bertobat lagi, lebih sungguh-sungguh lagi, dan meteraikan firman-Mu ini dalam hati kami, buat kami hidup dalam firman-Mu dan firman dalam kami, sehingga setiap kami yang benar-benar hidup Tuhan, hidup mentaati firman-firman-Mu. Kalau hari ini Tuhan Yesus, anak-anak-Mu mengalami kesusahan, kesedihan, atau bahkan penderitaan atau apapun juga, mari Tuhan Kau lawat yang sedih, Engkau lawat yang putus asa, Engkau lawat yang sakit, Engkau lawat ya Tuhan Yesus, yang benar-benar Tuhan Yesus hidup dalam kegelapan atau apapun juga, untuk diubahkan, untuk dipulihkan, untuk dipersiapkan, dan untuk benar-benar takut akan Tuhan. Untuk itu dimanapun mereka berada, Engkau jamah, Engkau lawat saat ini, lepaskan mereka yang menderita, lepaskan mereka yang sakit penyakit, lepaskan mereka dari segala macam keadaan-keadaan Tuhan yang membuat gak bisa tobat, lepaskan yang membuat orang gak bisa takut Tuhan, lepaskan, dan biarlah Tuhan orang bisa terima kesembuhan, orang bisa terima pemulihan, orang bisa terima berkat-berkat Tuhan, orang bisa terima kegirangan dan sorak-sorai Tuhan yang terus meneruskan dan gak baik, supaya bertobat Tuhan Yesus hingga menerima yang baik. Kalau keadaan yang gak benar Tuhan Yesus, supaya bertobat, supaya keadaan yang benar ya Tuhan. Untuk itu Tuhan, Kau genapi firman dan Kau sempurnakan di dalam kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, kami percaya di dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Yesus, Engkau akan menjawab dan Engkau akan menggenapi firman-firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, kita semua harus belajar menanggapi, merenungkan, dan melakukan lebih lagi supaya hari yang disiapkan adalah hari yang membuat hidup kita lebih baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.